Makanya ini disebutkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, kepada muadzinnya. Rasulullah punya 3 muadzin. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum, yang ketiga Abu Mahdzurah. Biasa Rasulullah mengatakan arihna bis shalah, istirahatkan kita ini dengan sholat. Rasulullah menemukan istirahatnya itu, ketenangan batinnya itu ada dalam sholat. Ini yang perlu diusahakan jamaah sekalian. Kalau yang 2 tadi itu secara alami, cenderung terhadap lawan jenis dan senang dengan aroma yang wangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata asisten beliau, kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sukkah. Sukkah itu jamaah sekalian tempat khusus untuk menyimpan parfum. Dan setiap orang yang memiliki tempat khusus terhadap sesuatu jamaah sekalian, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat penting baginya. Ibu-ibu yang punya perhiasan biasanya itu ada tempat khususnya. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Karena perhiasan itu berharga sekali bagi kita, tidak mungkin ditaruh. Karena anu mahal, sesuatu yang sangat kita hargai. Bapak-bapak yang punya jam tangan mahal misalnya, biasanya itu ada tempat khususnya. Kenapa? Karena kita tahu barang ini barang berharga. Apa saja yang berharga itu bapak-bapak dan ibu sekalian tidak mungkin ditaruh, disimpan begitu saja. Pasti ia memiliki tempat khusus. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking perhatiannya dengan masalah parfum ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Rasulullah butuh, Rasulullah tahu di mana beliau simpan parfumnya. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling wangi aroma badannya secara alami tanpa parfum sekalipun. Yang lebih luar biasa dari itu, keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperebutkan oleh para sahabat dan dijadikan parfum. Tetapi meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang sekali dengan parfum ini, ingin mengajari umatnya untuk memperhatikan masalah aroma badan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau beliau tidur siang, karena kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur siang, tapi sekitar hanya 10 menit, 15 menit, namanya qailula. Rasulullah tidur di malam hari itu setelah sholat isya. Kalau kita mungkin di sekitaran jam 8 itu tidur beliau, dan beliau tidak suka begadang. Ada 2 hal yang tidak disukai oleh Rasulullah: tidur sebelum isya dan begadang. Biasanya Rasulullah itu kalau sudah isya langsung tidur, nanti bangun di pertengahan malam. Beliau sholat malam sampai waktu sahur. Di penghujung malam kemudian beliau witir, dan beliau tidur lagi sebentar sampai adzan subuh. Itu rutin setiap hari, hampir seperti itu jamaah sekalian. Kemudian kalau sudah bangun untuk subuh, tidak tidur pagi lagi, tidak ada lagi tidur sampai setelah zuhur atau sebelum zuhur. Tidur lagi, namanya tidur qailula 10 menit atau 15 menit. Nanti tidur lagi setelah sholat isya. Jadi tidurnya Rasulullah itu tidak banyak jamaah sekalian. Dari segi kalau kita mungkin jam 8 sampai jam 1 atau jam 12, itu kan hanya sekitar 4-5 jam saja. Kemudian setelah sholat malam itu tidur sekitar 15 menit juga, 20 menit. Kemudian qailulah juga, tidur siang hanya sekitar 10-15 menit saja. Ada sekitar 4,5 jam atau 5 jam saja jamaah sekalian dalam sehari semalam, dan setiap hari seperti itu.
Nah, itu karena terbiasa jamaah sekalian. Ya, kalau kita biasanya tidur 8 jam sehari semalam, baru langsung mau diturunkan drastis, tidur 4 jam, tidur 5 jam, sakit kepala. Karena tidak terbiasa. Kalau kita mau terbiasa dengan hal seperti itu, harus dikurangi sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung kurangi total. Itu bisa berdampak kepada kesehatan kita, bisa langsung sakit kepala atau pusing jamaah sekalian. Tapi itu diantara kebiasaan Rasulullah. Kalau beliau tidur siang jamaah sekalian, dilihat sandar-sandar oleh sahabatnya, maka biasanya kalau Rasul tidur siang itu keluar keringatnya jamaah sekalian. Itu sahabat mereka perebutkan keringatnya Rasulullah SAW untuk diambil berkahnya, diambil barakahnya, juga digunakan sebagai parfum. Makanya waktu perjanjian Hudaybiyah itu ada utusan orang Quraisy saat Rasulullah mau umroh. Kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, wahai Muhammad, tidak usah masuk ke kota Mekah. Nanti ada apa-apa di kota Mekah, sahabat-sahabatmu akan lari, tinggal engkau sendiri. Kemudian Umar bin Mas'ud tinggal sebentar, ia amati, sepertinya apa yang ia kira itu keliru. Ternyata sahabatnya Rasulullah ini tidak ada yang berpisah dengan Rasulullah. Bahkan ludahnya Rasulullah, keringatnya Rasulullah SAW itu diperebutkan oleh para sahabat. Tidak ada ludahnya Rasulullah sampai ke tanah jamaah sekalian. Sisa air wudunya itu ditadah oleh para sahabat, dan ini merupakan kesepakatan semua ulama kita tanpa terkecuali bolehnya mengambil berkah dari apa-apa yang pernah berhubungan dengan Rasulullah SAW. Apakah itu bajunya, apakah itu rambutnya, apakah itu sendalnya, yang penting betul-betul valid kalau itu merupakan peninggalan Rasulullah SAW. Beda dengan kita manusia biasa jamaah sekalian. Orang justru menghindar dari keringat dan ludah kita. Apalagi waktu Covid, orang takut dengan droplet, pakai masker dan seterusnya, karena kita manusia biasa jamaah sekalian. Beda dengan Rasulullah SAW. Meskipun dengan keutamaan ini jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu sangat perhatian sekali pada urusan aroma badan ini, pada masalah wangi badan ini jamaah sekalian. Makanya ulama kita menarik kesimpulan, yustahabbu lil muslim, sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk menjaga aroma badannya di semua kondisi jamaah sekalian. Bukan hanya pada saat ke kantor saja, bukan hanya pada saat mau turun ke masjid saja, tetapi di semua kondisi. Mau kita pergi kantor, mau pergi sholat, mau nongkrong sama keluarga, atau mau ngopi, mau rapat sama sejawat, itu semua kondisi kata ulama kita kaum muslimin itu dianjurkan untuk menjaga aroma badannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sunnahnya Rasulullah, inilah petunjuknya Rasulullah. Kenapa jamaah sekalian? Saking tidak bolehnya kita mengganggu orang lain. Makanya dimakruhkan orang datang sholat itu dalam keadaan memiliki aroma yang tidak baik. Dalam buku fikih itu disebutkan orang yang makan bawang putih banyak kemudian turun sholat, itu mengganggu orang di sekitarnya jamaah sekalian. Atau kalau mungkin kita main futsal, tidak sempat bersih-bersih, masih penuh dengan keringat, langsung kemudian ambil saf, itu mengganggu orang di sekitarnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking tidak bolehnya kita ganggu orang jamaah sekalian, sampai aroma badan kita ini harus diperhatikan. Jangan-jangan aroma badan kita ini mengganggu orang lain jamaah sekalian. Karena itu tadi, aroma badan kita itu kadang-kadang kalau bagi kita sendiri tidak apa-apa karena punyatan, dan setiap hari kita cium mungkin, tetapi boleh jadi bagi orang lain dia terganggu
terganggu dengan hal tersebut jamaah sekalian. Dan inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah ritual kita, sholat kita, zikir kita, bagaimana ia betul-betul bagus, maksimal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hubungan kita juga kepada sesama manusia. Ya, kadangkala orang hanya memperhatikan bahwa Islam itu hanya hubungannya dengan Allah saja. Islam itu hanya masalah sholat saja, ya, masalah puasa saja, masalah zikir saja, ya, masalah di masjid saja. Padahal ya, Islam itu juga bagaimana sangat mengatur interaksi kita dengan sesama manusia jamaah sekalian. Tidak boleh kita mengganggu orang, menyakiti orang, menyakiti hati orang lain, meskipun dengan hal yang sederhana jamaah sekalian, aroma badan kita. Ya, bahkan Rasulullah SAW bahkan dalam hadisnya itu banyak sekali menyebutkan masalah tentang parfum. Bahkan Rasulullah afdhalut tib al-misk, sebaik-baik parfum itu adalah misk. Ya, sekarang minyak kasturi. Ya, meskipun sekarang banyak yang bernama minyak kasturi, tapi kalau yang aslinya itu seperti yang dipakai oleh orang dahulu Rasulullah SAW, itu sekarang jadinya mahal sekali karena alami. Ya, itu diambil dari kelenjar rusa khusus yang dikembangbiakkan di tempat khusus. Itu kemudian diolah menjadi parfum yang sangat mahal. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa umroh, itu di depan Masjidil Haram, ya, dan di depan Masjid Nabawi itu ada penjual parfum yang asli, yang premium, Abu Somad Al-Qurashi, Aut Al-Arabiyah, yang kalau kita beli minyak misik yang asli itu satu botol kecil itu bisa sampai, ya, ada sampai sekitar 15.000 riyal. 15.000 kali 4.000 jamaah sekalian. Tapi alhamdulillah sekarang banyak parfum yang relatif lebih murah, sehingga lebih mudah kita menghidupkan dan memperhatikan sunnah ini jamaah sekalian. Karena itu tadi, jangan yang dianggap sunnah itu, ya, stigmanya di masyarakat seperti sunnah malam Jumat, sunnah Rasul, ya, poligami dan seterusnya. Tetapi hal-hal yang sederhana kadang-kala kita tidak perhatikan jamaah sekalian, padahal itulah sebenarnya yang tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di penghujung hidupnya jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan sepertinya Rasulullah ini mau bersiwak. Ya, karena di masa Rasulullah kan belum ada sikat gigi, belum ada odol. Yang ada adalah kayu arak yang dijadikan miswak, yang dijadikan siwak. Ya, itulah dulu yang dipakai oleh orang menjaga kebersihan mulutnya, ya, menjaga kebersihan mulutnya dan menghindari mulutnya itu dari bau yang tidak baik. Dan Rasulullah senang sekali bersiwak. Bahkan beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Dalam riwayat yang inda kulli wudu, sekiranya saya tidak khawatir untuk memberatkan umatku, maka saya akan wajibkan untuk sikat gigi setiap akan sholat, setiap akan wudu, akan bersiwak setiap akan wudu, setiap akan sholat jamaah sekalian. Kenapa itu? Saking perhatiannya Rasulullah masalah kebersihan. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau ketemu dengan keluarganya, itu beliau pakai siwak. Perhatikan aroma badannya jamaah sekalian. Karena kadang juga seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, kalau urusan ke kondangan itu perhatian sekali terhadap, ya, pokoknya lah pakai baju terbaiknya, parfum terbaik, tapi giliran sama pasangannya pokoknya apa adanya saja. Ya, apa yang dipakai di dapur itu juga dipakai di depan suami. Ya, bau bawang tadi sudah masak itu juga untuk suami. Padahal di dalam agama kita dianjurkan, ya, kalau kita punya pakaian terbaik, pokoknya, ya, simpan juga untuk suami. Ya, kita punya parfum, ya, untuk keluarga juga. Jangan malah sebaliknya jamaah sekalian, ya, parfum dan pakaian terbaik untuk orang lain, giliran sama keluarga apa adanya jamaah sekalian.
Padahal ya, keluarga kita lah orang yang paling pertama yang harus mendapatkan kebaikan kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak jemaah sekalian hadis yang sangat memperhatikan dua hal ini, masalah kebersihan. Makanya kadang kita miris, terutama masalah kebersihan jemaah sekalian. Ya, kadang kalau kita itu bawa mobil, di depan kita juga ada mobil lengkap dengan stiker la ilaha illallahnya, tapi kita miris dengan tidak malunya kadang buang sampah di aspal di jalan. Ya, itu kita miris sekali jemaah sekalian. Itu bukan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat perhatian sekali ya, dengan masalah kebersihan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, menyebutkan juga kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perhatian sekali dengan kebersihan dan aroma yang wangi. Kata beliau, karena hal yang paling disukai oleh malaikat itu adalah sesuatu yang bersih dan sesuatu yang wangi. Dan syaitan itu tidak senang dengan sesuatu yang bersih dan sesuatu yang wangi. Sebaliknya, syaitan itu, kata Imam Ibnu Qayyim, itu sangat senang dengan sesuatu yang kotor dan baunya busuk. Di mana ada sesuatu yang kotor dan baunya busuk, itu paling disukai oleh syaitan. Makanya kata beliau, kenapa kalau kita masuk ke dalam toilet, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Dan doanya pada saat masuk toilet itu justru doa perlindungan agar tidak diganggu oleh syaitan, oleh jin. Kenapa jamaah sekalian? Karena tempat yang bau, tempat yang kotor itu tempatnya syaitan, tempat yang disukai oleh syaitan. Dan sebaliknya, kata beliau, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu senang sekali ya, dengan tempat yang bersih dan wangi. Ya, makanya itu jamaah sekalian, rumah kita itu dijaga kebersihannya. Ya, bahkan pengharum ruangan. Ya. Makanya itu orang Arab itu dia perhatian sekali dengan mengharumkan ruangannya, mengharumkan rumahnya jamaah sekalian. Makanya mereka bakar, biasa itu bakar kemenyan, bakar oud. Ya. Itu sebenarnya untuk pengharum ruangan, untuk mengharumkan ruangan jamaah sekalian. Karena memang itu kata ulama kita bahwa malaikat itu senang dengan aroma yang wangi, senang dengan tempat yang bersih. Dan sebaliknya, kapan ada tempat keramat itu biasanya kotor dan baunya tidak bagus. Ya, karena itulah setan senang dengan yang seperti itu. Maka ini jamaah sekalian, ya, kata beliau, ruh kita itu akan cenderung kepada apa yang cocok baginya. Kalau kita merasa saya senang dengan tempat yang kotor, pola hidup yang kotor dan aroma yang tidak bagus, maka kita perlu memperhatikan diri kita jamaah sekalian. Ada dalam diri kita yang perlu diperbaiki kata ulama kita. Kalau kita senang dengan kebersihan, senang dengan aroma yang wangi, maka kita banyak-banyak bersyukur. Itu artinya kita memiliki ruh yang baik, memiliki jiwa yang baik. Karena seperti itulah jiwa itu cenderung kepada apa yang cocok baginya. Kalau jiwa kita itu cenderung dengan malaikat, maka akan senang dengan kebersihan dan sesuatu yang wangi. Dan sebaliknya, ya, kita perlu bersedih dan perlu banyak-banyak memperbaiki diri kalau ternyata jiwa kita ini, kecenderungan kita itu senang dengan yang kotor-kotor dan senang dengan aroma yang tidak baik. Saya kira ini jamaah sekalian pengantar hal-hal yang sederhana saja dari apa yang merupakan akhlak dan yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Namun kadangkala kita lalaikan jamaah sekalian hal-hal yang sederhana yang sebenarnya justru menjadi sum'ah, ya, justru menjadi kebanggaan orang-orang Islam yang kapan kita tidak perhatikan jamaah sekalian justru kemudian akan mencoreng nama baik kaum muslimin dan nama baik
dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian. Kita lanjutkan dengan diskusi kalau ada yang ingin ditanyakan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tibul rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya lawnuhu. Parfumnya laki-laki itu yang bagus, yang cocok bagi laki-laki kata Rasulullah. Ya, ma dhahara rihuhu, apa yang sangat nampak sekali, strong sekali aromanya. Wa khafiya lawnuhu, dan tidak tampak warnanya. Sebaliknya kalau perempuan kata Rasulullah, wa tibun nisa'i ma dhahara lawnuhu wa khafiya rihuhu. Kalau perempuan itu parfumnya itu warnanya tampak, tetapi aromanya tidak terlalu menyengat. Iya. Jadi bagi perempuan apakah dilarang diharamkan pakai parfum? Tidak. Ya, tidak boleh kita mengharamkan apa yang tidak diharamkan di dalam agama. Ya, jadi perempuan juga ada parfumnya kata Rasulullah, tapi jangan yang menyengat aromanya. Masih jauh sudah tercium, akhirnya orang semua memandang kepadanya. Sebenarnya ilahnya itu jangan sampai justru perempuan itu menjadi fitnah. Ya, kalau untuk menjaga aroma badan tidak mengganggu orang lain, ada juga wanginya tapi hanya dicium oleh orang yang dekat. Nah, itu parfum yang cocok untuk perempuan. Iya, jangan parfum yang terlalu menyengat sekali aromanya. Dan biasanya kan perempuan memang seperti itu, bukan yang terlalu strong. Atau minimal jangan sampai haram pakai parfum sampai juga tidak mau pakai deodoran, akhirnya malah bau badan. Ini yang tidak benar. Yang penting jangan jadi fitnah kata ulama kita. Karena kenapa? Kalau perempuan pakai parfum, kemudian pakaiannya juga kadang-kala sudah memperlihatkan orang apa yang tidak seharusnya diperlihatkan, akhirnya pandangan laki-laki sudah mulai tidak benar. Nah, itu sebenarnya semangat itu saja. Ya, tapi kalau kita menjaga sikap juga, kemudian aromanya juga masih wajar, tidak sampai menyengat, ya, dan menjadi fitnah, yang minimal kemudian kita tidak bau badan dan seterusnya, maka hal ini tidak mengapa. Ya, dan kembali kepada pengumuman tadi, bahwa seorang muslim itu dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan aroma badannya di segala kondisi, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jangan sampai ada kesan bahwa laki-laki saja yang harus wangi dan harus bersih. Semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Cuma jangan sampai, terutama bagi perempuan, itu aromanya menjadi fitnah bagi laki-laki. Makanya Rasulullah sebutkan kalau laki-laki itu strong parfumnya, tetapi tidak warna-warni. Kalau perempuan biasanya senangnya yang warnanya nampak tetapi aromanya itu tidak terlalu kuat. Apa maksudnya warnanya tampak? Iya, subhanallah. Karena yang warna-warni itu kata ulama kita yang senang itu perempuan. Yang punya pensil alis itu perempuan, yang punya merah pipi itu perempuan, yang punya lipstik itu perempuan. Kan tidak ada laki-laki yang senang yang warna-warni begini, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada kayaknya laki-laki yang punya pensil alis. Tidak ada juga laki-laki punya merah pipi, punya lipstik dan seterusnya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Iya, bahwa yang perempuan memang yang senang berhias dengan warna-warni itu tadi. Dan sebaliknya parfumnya itu jangan yang terlalu mencolok dan terlalu kuat aromanya. Jadi seperti itu, Bu. Ya, tetap dianjurkan bagi perempuan minimal tadi itu jangan sampai aroma badannya mengganggu orang lain. Ya, bisa ya pakai parfum, tetapi parfum yang tidak terlalu menyengat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian bagaimana dengan parfum sekarang kata Adi? Ya, parfum yang bisa menimbulkan syahwat atau menimbulkan rangsangan seksual. Ya, ini parfum yang tidak dikenal dahulu. Ya, orang dahulu parfum itu hanya sekedar memang untuk sebagai pewangi badan. Sekarang ternyata muncul parfum belakangan ini. Ini ditanyakan oleh Adi, bagaimana dengan parfum yang membangkitkan syahwat? Itu harus ditempatkan pada tempatnya. Itulah hikmah kata ulama kita, waqfu syai' fi mawdi'i. Ya, tempatkanlah sesuatu pada
pada tempatnya. Kalau kita sudah tahu bahwa ada parfum mewah yang bisa menghasilkan merangsang syahwat, maka jangan dipakai ke masjid. Iya, jangan dipakai dalam kondisi-kondisi umum karena parfum itu parfum khusus. Oke, di Iya. kamar. Dipakai dengan istri mungkin, dengan pasangan. Jangan justru dipakai sama Ya, orang lain. Iya, yang ada justru mudarat, yang ada justru masalah. Inilah pentingnya. Iya, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena tidak semua yang baik itu cocok di segala tempat. Ada hal baik tapi belum tentu cocok di semua tempat. Apa contohnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Mengaji, membaca Al-Quran itu baik atau tidak? Baik, tapi ada kadang kondisi tidak cocok kita mengaji dengan suara yang tinggi. Ada orang sholat di dekat tak. Rasulullah pernah tegur. Ada Rasulullah pernah tegur seorang sahabat. Kebetulan ada sahabat yang terlambat sholat. Kemudian ada sahabat yang lain karena sudah sholat itu mengaji dengan suara yang tinggi. Rasulullah tegur, ini orang sementara masih sholat. Padahal mengaji itu bagus, tapi tempatnya tidak cocok. Kondisinya tidak cocok. Maka begitu juga tadi, parfum bagus, tapi kalau parfum khusus ada juga tempatnya. Iya, jangan sampai dipakai pergi ke acara pengantin. Ya, bukan istri kita yang cungkih. Istrinya orang yang cuma ini bahaya. Ya. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu supaya yang ada adalah kemaslahatan, bukan malah mudarat, bukan malah masalah yang lain. Karena kenapa Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hampir semua masalah itu karena lahir dari itu tadi, kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sesuatu itu ditempatkan pada tempatnya, maka tidak ada masalah dalam hidup ini. Semua tahu hak dan kewajibannya, semua tahu posisinya, maka tidak akan ada masalah. Cuma kadang kita itu tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perkataan kita, sikap kita tidak pada tempatnya, itulah bisa melahirkan masalah. Makanya ulama kita mengatakan di kulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada perkataan yang cocok. Ada perkataan yang sesuai. Wali kulli maqalin maqam. Dan setiap perkataan itu ada tempatnya. Jadi harus disesuaikan saja. Ya, bukan sampai tidak boleh dipakai apalagi kalau tidak mengganggu kesehatan, kecuali kalau mudarat bagi diri kita bisa menjadi penyakit atau masalah dalam kesehatan kita, yaitu sebaiknya dihindari. Kalau berbahaya bagi kesehatan, seperti apa yang diteliti sekarang, hampir semua jenis obat kuat itu berbahaya bagi jantung. Itu perlu diperhatikan dari sisi kesehatannya. Selebihnya kalau bagus untuk kesehatan tidak mengapa, maka juga tidak mengapa untuk kita pakai. Yang penting pada tempat dan kondisi yang sesuai. Seperti itu ya Allah. Jadi dipakai saja kalau jangan dipakai ke masjid. Allah Pak. Ya ada yang bertanya itu bagaimana modelnya itu. Mungkin cukup ya. Iya sudah masuk juga. Ya, kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul. Jadi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpul.